Jadi, teman-teman sekalian, sebetulnya tadi saya nanya di grup masalah si TM ya, karena kan, kemarin-kemarin itu terus terang di saya itu setelah adanya jurnal astral saya sedikit, rada nggak pede gitu ngajarin TM. Dalam konteks ternyata metafisik yang dulu kita anggap, eee, udah besar gitu ya, ternyata ini, eee, relatif jadi kecil lagi karena, spektrumnya jurnal astral jauh lebih luas banget gitu ya. Jadi nyimpleng itu hanya sebagian kecil aja dari, ini. Tapi di satu sisi, bahwa dulu kita juga berangkat dari titik yang sama. Nah, saya sebetulnya pengen nanya di grup itu, kira-kira perlu nggak kita adain lagi si, latihan yang mengarah ke metafisik? Siapa tahu dengan begitu, jadi solusi ya, karena kan dari efek latihan yang kemarin, ternyata jadi pada pede, mulai nanganin kasus dan teman-temannya ya sejak latihan TM itu banyak yang, mulai praktek gitu ya. Itu sih pertanyaan yang pertamanya, apakah kita perlu ngadain latihan yang mengarah ke metafisik standar yang zaman dulu banget gitu? Perlu. Eee, perlu saha tah nu ngomong teh perlu? Madiun, Kang. Madiun, oke. Oke siap, 1 Madiun, kalau sampai 10 kita adain lah. Oke, Perlu. Bandung, Kang. Medan perlu. oh ya udah. Kalau Medan biasanya sekali ngomong dianggap 10 ya. Ya sudah diadain aja dah, daripada di oke deh, paling, sekitar minggu depan sorry bukan jangan minggu depan, minimal 2 minggu ke depan ya, kita persiapan dulu menuju ke sana 2 minggu, berarti dari hari Kamis sampai Kamis lagi, sekitar 2 minggu latihan berarti 4 kali ya, 4 kali latihan kita akan fokusin buat persiapan ke metafisik. Karena menurut saya, kalau mau berhasil ya persiapannya harus harus baik lah gitu ya, maka kita perbaiki dulu sih hasilnya. Kebetulan juga nanti saya mau minta bantuan nih ke Kang Atep, Kang Kang Dani, sama Kang Riza nih kayaknya udah oke nih buat bantuin saya di masalah permetafisikan nanti gitu ya, itu. Jadi, noted ya nanti 2 minggu lagi kita akan mulai ke TM, berarti latihan mulai Kamis sampai nanti, menuju TM-nya akan kita arahkan untuk memperkuat, persiapan gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin teman-teman di podcast kali ini? Karena ini asli santai saya nggak terlalu banyak, kalau kemarin kan nyiapin materi ya, kalau ini sebetulnya, nggak nyiapin materi sih. Ada yang mau nanya? Ada mau kasus atau apa? Terapi mungkin? Atau, apa, masalah latihan? Kalau ada yang nanya biasanya saya ngacoblak mun bahasa Sundana mah. Biasanya saya banyak keluar gitu. Sharing, Kang. Boleh Kang Atep, gimana? Sok silahkan. Kalau menurut saya sih dengan adanya latihan metafisik di XHI itu justru jadi landasan dasar, Kang, buat di JA-nya. Iya 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 Jadi iya. ada patokan gitu. Oh, masalah kalau digebuk ada tahanan keluar gitu nya. Ya, Sinar putih bisa nembak lah gitunya. nah gitu, Oke. Kang. Siap siap siap. Ari Kang Itu Atep, ngebuat saya penasaran nih, kan saya selalu ngamatin ya kan di JA saya admin gitu, saya ngamatin ini Atep, testimoni-testimoni. Udah sampai mana Kang itu si astral di JA? Gue Kang Atep kan. setiap hari sih latihan hapan, Kang. Kalau di ini Hmm. terus Ikutan tim apa? Udah ikutan tim lanjutan lagi? ada Bagian apa? masih di pasar malam sama di Runa Club, Kang. Apa itu? Wah, wah itu grup rahasia malah saya nggak ada di situ. Oke oke. Ya sudah kalau rahasia mah jangan disebutin lah. Ya, Ya jadi teman-teman sekalian, ini saya senang banget ya terus terang karena gitu loh, saya ngelihat bahwa teman-teman ini progresnya sangat luar biasa dalam 2,5 tahun kita latihan. Pas adanya JA jauh lebih luar biasa lagi.
Ya kan kalau saya lihat testimoni teman-teman yang ikutannya JA dulu baru ke XHI. Nah, itu aja udah dahsyat gitu ya, apalagi yang dari XHI terus ke JA jauh 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 lebih luar biasa lagi menurut saya gitu ya. Yang membuat saya merasa ya kalau ya selama 2 tahun setengah ya ini mah kayak nanam pohon sekarang itu lagi metik hasil gitu, lagi berbuah gitu ya, mulai berbuah gitu. Wah, seneng lah gitu ya. Dia tinggal ya cepet-cepet buat ngelatih aja kata saya. Teman-teman perlu harus berani buat ngelatih sih. Karena kan kalau kalau ilmu itu beda ya. Kalau misalkan kita sebagai murid dengan kita belajar mau jadi pelatih itu yang didapatnya beda. Nah, itu. Jadi teman-teman harus belajar sebagai yang mau melatih lagi. Oke. Ini kalau suaranya double gini berarti teman-teman harus mute supaya jangan sampai suaranya masuk balik gitu. Kecuali pakai headset kayak gini, gitu ya. Kalau pakai headset mah nggak akan bocor. Oke, ada pertanyaan dulu. Ya sok tanya yang susah deh apa gitu. Yang bener-bener pengen bikin bingung gitu sok. Kang, nanya Kang. Boleh, siap. Ini kalau perbedaan yang saya alami kalau berlatih astral itu dengan yang hawa panas ya. Kalau yang hawa panas memang dampak langsung ke fisik itu bagus. Tetapi kalau misalkan yang dari kita belajar astral itu memang saya visual belum dapat. Hanya saja habis astral itu ngedrop banget gitu Kang untuk latihan Oh, itu. malah ngedrop. Ngedrop lemes gitu. Benar Kang, lemes. Itu bisa sampai 2 hari. Makanya itu salah satu penyebab kenapa saya itu agak kurang bersemangat untuk latihan astral karena kan kita kan ada aktivitas juga di luaran seperti itu gitu. Itu kenapa ya Kang? Atau ada kiat-kiatnya atau bagaimana Kang? Itu yang maksudnya astral yang jurnal astral ya? Yang kayak event gitu? Atau astralnya yang gimana dulu nih? Biar saya kebayang. Eh kalau event nggak terlalu ngedrop, tetapi kalau yang latihan mandiri itu sampai bisa lemes gitu, kepala sering Oh, yang pusing ke Kendan seperti sendiri itu. gitu? Yang ke Benar, Kendan benar. sendiri? Iya, Oh, I see, I see. Oke, visual belum dapat ya? Kalau visual belum dapat, feel latih rasa. Oke. dulu dulu waktu pertama kali ikut dulu sempat kayak slide-slide gitu muncul ya, yang gambar-gambaran gitu kan. Saya pernah ngalami ada beberapa kadang-kadang ada gambar seperti rumput, danau, cuman hanya sebatas beberapa detik terus hilang gitu. Dan beberapa hari kemudian dilatih, gelap, tidak ada merasakan apa-apa, tapi hasilnya malah badan itu ngedrop seperti itu, Kang. Itu ada Oh, oke. kiat-kiatnya atau bagaimana? Oke, oke. Ini menarik nih. Oke. Jadi, untuk sekarang sih khusus sarannya buat Akang adalah, gini, ngedrop itu ada gini ya, ketika kita perjalanan astral itu sebetulnya kita tuh ngeluarin energi besar, tapi nggak kerasa gitu ya, besar tapi nggak kerasa. Kalau kita latihan dulu di XH itu pas nyemplung itu kan kita persiapannya sebulan latihan, baru nyemplungnya 1 kali gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kejernihan ngelihat segala macam itu ya basic si olah nafasnya harus bagus dulu, kalau enggak nanti yang, baterainya, cepat ngedrop lah kira-kira gitu. Nah, kemungkinan besar kalau saran buat saya adalah satu Akang lebih sering latihan olah nafas yang standar aja, harian gitu, untuk memperbesar si jalur. Kedua, kayaknya lebih bagus di awal-awal minta bantu kalau di grup mah digendong ya, bareng-bareng. Karena kalau bareng-bareng itu kita, si jalurnya udah disiapin sama orang, kita tinggal ngikut. Kemungkinan besar kalau latihan mandirinya masih harus ngebuka jalur sendiri. Nah, itu juga apa ya, konsumsi energinya gede, gitu ya. Jadi mungkin, berdua, bertiga, kalau nggak salah itu kan kalau berdua atau bertiga itu lebih gampang gitu. Kenapa? Karena energi bertiga disatuin kayak baterai mah diseriin gitu ya, jadi gede, jadi lebih lama, lebih tahan gitu ya. Nah, jadi saran saya itu 2 Kang.
Jadi kalau buat latihan astral mandiri, coba deh yang grup. Kebetulan kan di jurnal astral ada yang regional ya sekarang ya. Nah, yang ada per tempat gitu ya. Nah, kalau bisa ya Iya. bareng-bareng. Nah, coba Tapi manfaatin itu atau yang retrace aja, yang lagi event gede aja. Itu Kang. begitu. Memang kalau yang Atau ya, Hah? Gimana gimana? kalau kalau kita yang regional nih kayak seperti di Pulau Jawa mungkin banyak Kang yang sudah Oh, di sana bisa. sedikit ya. Kalau di Medan saya lihat cuma satu orang Kang, itu pun belum tentu juga bisa. Jadi kita bikin grup cuma berdua kan kelihatannya Waduh, lucu romantis banget juga ya. gitu. Benar gitu kan. Oke, kalau gitu ini si Zantura yang si Kang Zantura Zantura kan suka gendong-gendong nih minggu-minggu ini ya. Coba nanti samain jadwal sama dia. Kalau memang kita ini atau kata saya gini Kang, ini mah saran pribadi ya, saran pribadi. Jadi otak kita itu kadang-kadang butuh waktu memproses. Nah, caranya justru dikasih istirahat. Jadi misalkan kita latihan nih tek gitu ya, udah biarin aja seminggu nggak usah ngapa-ngapain. Nah, dalam seminggu itu biasanya si otak itu nyusun lagi data-data segala macamnya. Jadi pas dicoba lagi, lebih gampang dibandingin terus-terusan dipanteng. Ini mah teori saya. Jadi kayak kita belajar tuh. Kalau SKS kan sistem kebut semalam kan jebret gitu ya besoknya kan gitu ya. Itu tuh suka banyak yang lupa. Tapi yang benar itu kan SKS-in tapi ujiannya minggu depan gitu. SKS-in, tak biarin dulu istirahat nanti dia akan bikin koneksi-koneksi. Kemungkinan besar mungkin Akang bisa coba dengan pakai break deh. Kalau seminggu di gede apa 2-3 hari terus-terusan gitu ya. Terus coba seminggu istirahat supaya si otaknya memang bikin koneksi baru. Siapa tahu cara gitu bisa coba ini ya. Toh kan memang yang namanya ngastral kan salah satu yang paling pentingnya adalah kita memang nggak nggak terlalu pengen. Kita melakukan, menjalani tapi tidak terlalu pengen. Ada niat dari awal ingin kemana, ingin apa, tapi udah sebatas di niat itu. Ketika prosesnya kita santai aja gitu. Apa ini? Ada screenshot di grup? Bukan penampakan, bukan. Oke, yuk ada pertanyaan lain mungkin? Semoga kebayang ya. Jadi saran saya satu latihan olah napasnya mah itu mah udah dirutinkan ya, udah pasti pasti ngefek ke buat apapun itu. Kedua, ikut event retrace-nya bareng-bareng atau bergrup. Ketiga, coba libur seminggu, dicoba lagi nanti pas minggu depan, gitu ya. Istirahat itu bukan berarti kita malas. Ini contohnya kayak gini, Kang. Misalkan nih ya, ini analoginya gini, kita mau nebang pohon pakai gergaji misalkan ya, atau pakai kampak. Pohonnya besar nih. Apa yang kita lakukan kan, kita dengan semangat, penuh tenaga, pakai teknik jebret 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 kan gitu ya. Kita kita pangkas itu si batangnya. Tapi kita kadang-kadang perlu istirahat, istirahat buat kita mungkin makan, minum gitu ya, atau kayak Kang Dadang ngerokok, ngepuls gitu ya. Atau kita ngasah, ngasah si kampaknya gitu. Ada orang yang sangat merasa bahwa yang harus dilakukan adalah terus-terusan menebang apa, mengayunkan kampaknya, lupa diasah si kampaknya itu. Padahal kan dalam mungkin berapa puluh kali ayunan si kampaknya udah mintul ya, mintul tuh apa, tumpul gitu. Jadi balancing antara istirahat sama konsisten itu juga termasuk bagian yang penting menurut saya. Toh kita dalam aktivitas sehari juga, kita kan ada tidur, ada istirahat gitu ya. Ada ngopi dulu gitu ya, ada rileks dulu gitu ya. Nah, itu memang gimana kita kerja, apa, otak kita bekerja. Jadi coba kasih istirahat. Kalau teman-teman merasa kesulitan terhadap sesuatu, tarik nafas dulu, mundur dulu sebentar, istirahat dulu gitu ya. Nanti biasanya suka ada insight ya harus ngapain atau ada dapat ide gitu. Rata-rata gitu sih. Itu cara kerja otak seperti itu. Oke, ada yang mau nanya lagi mungkin? Boleh Kang? Boleh silakan Kang Ardian ya. Iya gimana Kang? Aduh salah.
Kena gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Iya, gimana Kang? halo Kang. Punten ieu na suaranya kecil. Oh gitu. Ya udah, sok ceritanya di saya kedengeran kok. Di saya kedengeran. Iya, ya. Ah, enggak, ini silaturahmi aja. Pingin Oh, gabung. pingin gabung ya. Oh, yang tadi nanya di grup, ya Allah. Ah, Ya, silakan ya, iya. kita semua ya, bebas gitu ya, gabungnya bisa kapan aja. Latihan juga nanti kayak gini, cuman nanti kan kita berlatih gitu ya. Jadi cara kalau ngelihatnya sebetulnya tinggal diklik aja yang latihnya gedein gitu ya. Kita terbuka kalau teman-teman juga kalau mau nanya silakan di grup. Ini teman-teman yang di grup ini udah lama banget latihan, udah jauh lebih udah qualified banget lah buat ngebantu teman-teman yang baru buat buat mulai ya. Gitu. Ini Kang Emil dulu nggak pernah buka kamera. Sejak saya bilang mau setting, buka kamera dia. Nggak pernah tutup sekarang sampai sekarang. Saya perhatiin sih satu-satu. Oh, si ini gini, segini gitu ya. Itu. Toh yang latihan kita juga nggak banyak ya, cuman paling berapa? 40 lah, 50 lah paling mentok ya. Kalau kecuali ada event. Oke, teman-teman sekalian, sambil nunggu ya kalau teman-teman ada mau nanya, silakan. Saya mau ngasih materi aja sedikit tentang si latihan gitu ya. Saya mau jelasin tentang tadi tujuan kita tuh apa gitu ya. Ini kan mungkin jarang saya ucapkan dengan jelas ya. Jadi teman-teman sekalian, walaupun nama kita itu XHI, XHI kan sebetulnya nama dulunya itu nama main-main sebetulnya. X itu mantan gitu ya, HI Hikmatul Iman, karena saya dulu berkecimpung di Hikmatul Iman. Saya punya teman-teman yang dulu merasa kehilangan tempat berlatih setelah Hikmatul Imannya nggak ada. Nah, terus dengan teknologi Zoom ternyata bisa terfasilitasi. Tadinya terus terang saya dan teman-teman tuh hanya mikir udahlah paling juga 10 orang. Paling juga 3 minggu terus males. Karena kami itu males latihan. Saya lah gitu ya. Saya tuh males latihan sebetulnya. Makanya harus punya temen. Kalau nggak ada temen tuh udah lebih males lagi, udah lewat aja gitu ya. Nah, jadi waktu itu namanya juga apa namanya? Ya udah XHI aja karena kita mantan Hikmatul Iman gitu ya. Akhirnya dibuatlah grupnya. Latihan waktu itu mungkin 15 orang, semuanya yang suka nostalgia gitu ya. Dulu anggotanya HI doang gitu ya. Dulu mantan-mantan HI kan sekarang udah berkembang gitu ya. Nah, saya mau bilangnya gini, walaupun nama kita XHI, sebetulnya kita bukan orang-orang yang hanya mikirin masa lalu nostalgia aja gitu. Saya dan teman-teman itu tujuannya simple, bahwa saya dulu dilatih oleh pelatih-pelatih saya, mendapatkan manfaat. Terus kebetulan salah satu pelatih saya meninggal. Malah guru utamanya meninggal juga. Gitu ya. Ya. Jadi saya berpikir ketika pelatih saya meninggal, aduh Kak, tadinya kan saya udah nggak ngelatih lagi ya. Saya tuh melatih itu berhenti melatih itu di tahun 2000, mungkin 2020, enggak, 2019 lah. 2019 saya udah mendelegasikan kepelatihan pada yang muda-muda. Saya udah hampir nggak pegang latihan gitu ya. Nah, terus saya mikir kalau saya ilmu ini berhenti di saya, kasihan pelatih saya yang sudah meninggal ini kan pasti butuh ilmu yang mengalir ya. Nah, disitulah momen dimana wah nggak bisa nih Ashari, kamu egois sekali, ilmu yang kamu dapat kamu simpan sendiri kan gitu ya. Walaupun waktu itu saya apa sih yang bisa saya ajarin kan gitu ya. Akhirnya dimulai XHI ini sebagai jembatan manfaat dan keilmuan. Nah, di 2022 ini target saya adalah teman-teman, saya ulang lagi ya, targetnya adalah teman-teman bisa melatih. Kenapa? Saya takutnya adalah mungkin saya bisa ngelatih 5 tahun lagi mungkin atau 6 tahun lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan setelah 5 tahun, 6 tahun atau 10 tahun terus tiba-tiba terjadi sesuatu, siapa yang menerusin? Berarti pelatih saya gimana kan gitu ya. Nah, saya benar-benar berharap dari 40 orang yang siap hampir setiap minggu berlatih bisa mulai untuk mengambil tanggung jawab. Bukan tanggung jawab ya, mengambil pilihan untuk
melatihkan kembali. Karena bener loh, kalau kita mikirnya latihan buat melatih, banyak banyak kunci-kunci yang kebuka gitu ya. Walaupun di XI ini kan membebaskan ya. Jadi teman-teman bisa, misalkan nih Kang Iwa nih, ada Kang Iwa yang udah gabung. Kang Iwa mau bikin perguruan namanya apa gitu ya. Grup lagi namanya bebas, boleh banget gitu ya. Tanpa harus ada embel-embel XHI-nya. Toh yang kita kejar adalah kemanfaatan gitu ya. Kita nggak pernah dan nggak mau sih sebetulnya mengarahkan XHI ini jadi organisasi terus gimana-gimana, enggak gitu ya. Yang penting ini mah tempat berlatih bersama lah supaya kita keilmuannya terjaga dan nggak ada pakem. Ingat ya, kalau HI zaman dulu, kalau teman-teman bergabungnya dulu di HI Hikmatul Iman, ada pakem, jurusnya jelas gitu ya. Di sini nggak ada pakem yang saklek gitu. Jadi teman-teman kemungkinan besar akan punya jurus-jurus yang nantinya akan berkembang seiring dengan pemahaman teman-teman gitu ya. Nanti akan lebih berani lagi untuk explore, dan itulah yang diperlukan karena nggak mungkin kita pegang suatu apa ya, masa depan itu pasti dipegang sama anak muda lah kira-kira gitu ya, sama nggak, dan ya itu kan kali keilmuan kan berkembang ya, berarti siapa yang ngembangin ya, berarti ya yang generasi berikutnya, berarti ya harus berani generasi berikutnya ini untuk mendobrak dogma-dogma. Contoh ya, kemarin ada pertanyaan bagus tuh, Kang, boleh nggak ini pakai nafas perut, boleh nggak pakai nafas dada? Jawaban saya kan boleh aja selama kita ngerti apa sih fungsinya. Nah, jadi kepemahaman itulah yang saya harap teman-teman bisa kejar sehingga nanti bisa menyiapkan pola-pola gerakan yang baru, kemudian lebih spesifik. Kan bisa jadi ya, pola latihan di Sumatera beda dengan pola latihan di Jawa, bisa jadi beda, energinya beda. Mungkin di Sumatera harus nyerapnya pakai gimana dulu atau gimana, bisa jadi gitu ya. Dan itulah yang membuat XHI jadi universal. Jadi di XHI itu kan hanya mengajarkan dasar. Ya, saya selalu bilang kita hanya mengajarkan dasar. Kayak belajar Iqra atau belajar baca. Setelah bisa membaca, teman-teman bisa membaca buku apapun dan menulis apapun. Itu kan nggak pernah nih guru TK yang ngajarin baca atau guru SD ketika nanti muridnya menulis buku terus minta hak cipta, kan kamu belajar baca dari saya kan gitu ya. Tolong hak cipta, kan nggak begitu gitu ya. Jadi teman-teman ini sebatas belajar jalan, belajar naik sepeda, belajar berenang, baca, tulis, hitung lah. Setelah itu bisa, silahkan kembangkan. Dan harus kembangkan, kalau enggak teman-teman akan terus-menerus jadi jadi anak TK gitu. Kan pengennya mah jangan anak TK terus ya. Pengennya kalau bisa jadi dosen, jadi dekan, bikin universitas sendiri, atau jadi sumber keilmuan sendiri. Nah, itu yang kita harapkan dari latihan-latihan dasar yang dilatih di XHI. Nah, itu sedikit tujuan kita, teman-teman, kenapa bikin XHI. Harapannya teman-teman yang hari ini dengar podcast ini juga bisa paham bahwa tujuannya sangat sederhana, yang dilatih sangat sederhana, tapi works ya. Kalau teman-teman lihat dari testimoni kan banyak sekali yang udah dapat manfaat. Nah, saatnya nanti akan datang ketika teman-teman harus bisa ngajarin ini ke orang lain sehingga nggak putus lah. Intinya nggak putus. Itu mungkin teman-teman yang pengen saya sampaikan sedikit tentang tujuan. Ada yang mau tanyain mungkin? Ya, ini silahkan. Boleh silakan. Kang Ardian, boleh Kang? Saya kan, Ya, boleh silahkan. saya ya ini aja kan. Ya, gini Kang. Dulu saya kan pernah ikut ke HI Nah, tahun terus gimana? 99 Kang. 99, oke. Halo, Kang. Halo, Iya. halo Kang. Nah, tahun 99 itu waktu masih sekolah Kang. Masih sekolah. Nah, setelah saya keluar, tapi pernah transfer lah ya sama Kang Diki, Ya, oke. ilmu metafisika dulu Kang ya. Nah itu saya waktu itu itu kelas 2
SMA di Oke. ini sekolah kejuruan Kang, dulu ada ininya latihannya, pelatihnya di sana. Nah, setelah saya keluar tahun 2000 itu saya nggak ini lagi Kang, nggak latihan lagi, ya isinya kerja lah tahun 2000 itu kerja. Nah, sampai sekarang saya nggak inilah, nggak latihan pernapasan lagi. Nah, saya pas ada berita Kang Diki meninggal, itu saya agak ini juga, agak kaget juga. Nah, kalau Kang Diki meninggal itu ntar gimana tuh ilmu metafisik itu akan hilang nggak Kang? Oke, pertanyaan bagus. Ya, Ini pertanyaan banyak orang ini. maksudnya nggak dilatih. Oke. Itu pertanyaannya, Kang. Iya kan, saya udah lama Kang, dari Oke. tahun 2000. Ya, Oke, saya Ya. jawab ya. Oke, saya jawab. Oke, udah ketangkep si ininya ya. Ini pertanyaan yang sangat-sangat sering banget ditanyain gitu ya. Kang, saya ini udah lama nggak latihan, TD saya gimana? Terus metafisik saya gimana? Masih bisa dipakai atau enggak gitu ya. Terus apalagi sekarang Kang Dikinya udah nggak ada gitu ya. Siapa yang bisa transfer lagi, perkuat lagi? Atau Iya. kadang-kadang kalau saya ketemu sama teman-teman HI yang lama, pertanyaan standarnya, Kang, udah berapa tingkatannya, berapa vektra? Ya. Saya belum, samain dong, gitu ya. Itu udah pasti pertanyaan begitu tuh. Nah, nah oke. Nah, saya jawab ya. Ini semoga ini teman-teman bisa mengerti. Ya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, Kang Diki dulu itu terlalu baik sama kita. Jadi kita tuh anak-anak muda, masih ingusan, ya masih jiwa muda gitu ya, belum tahu banyak hal tentang dunia, dikasihlah metafisik gitu ya, yang waktu itu sangat-sangat kepake karena zamannya memang zaman itu ya. Bayangin, saya ingat banget dulu ketika di transfer tahanan sama Sinar Putih, minggu depannya ada yang kesurupan, langsung kepake, wah perasa saktinya luar biasa gitu ya, namanya juga anak muda kan gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, saya mau bilangnya begini, ternyata setelah kesini-sini diulik gitu ya, Kang Diki itu karena sangat baik, dia memanjakan. Sehingga kita tuh terlena gitu ya. Padahal ternyata Kang Diki juga ngasih sesuatu yang dia nggak ngomongin, bahwa kuncinya itu di mindset dan olah nafas sebetulnya. Karena metafisik itu pasti ngikut, nggak mungkin enggak. Ini saya jelasin konsep TM-nya dulu ya. Misalkan kita anggaplah punya metafisik 1 vektra zaman dulu ya, atau 1 mega zaman dulu gitu ya. Kalau kita olah nafasnya itu nggak bagus, bisa jadi yang keluar cuma 1 kecil, mungkin itu juga. Jadi karena nggak ada daya dorongnya. Jadi kalau kita punya pilihan, misalkan pertanyaan, kalau melempar batu sebesar kerbau ke musuh dengan dibandingkan dengan melempar kerikil ke musuh, kira-kira musuh bakal mati yang mana? Ternyata bisa jadi kerikil, bisa batu yang besar kan, tergantung ngelemparnya gimana kan gitu ya. Kalau kita ternyata nggak punya kekuatan buat ngedorong si batu kerbau, ya boro-boro musuhnya ketawa kali kita ngedorongnya nggak bisa kan gitu ya, nggak nyampe 1 senti aja nggak gerak misalkan. Tapi kalau kita punya yang kecil, kerikil, dan kita lemparnya itu tepat, bisa jadi dia nembus kan gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, yang penting itu besarnya energi TM yang dulu ditransferkan atau daya lontar. Menurut saya pribadi, daya lontar. Karena kita punya berapa grads pun sekarang kan udah misalkan ya, mentok di 3000 grads gitu ya. Kalau dulu kan kita dibilang, iblis itu energinya terus bertambah. Pertanyaan kita sekarang, kalau kita masih mindset yang lama, lah gimana sekarang kalau iblisnya 10.000 grads? Kita pasti kalah dong gitu ya. Siapa lagi yang naikin gradsnya? Nggak ada lagi kan gitu ya. Cuman ada 1 yang 5.000 grads tuh. Itu ini Pak Saroso. Terakhir orang yang di transfer grads paling tinggi sekarang Pak Saroso, 5.000 grads dari Kumara gitu ya, sebelum meninggal. Nah,
Kalau kita berpikirnya begitu, maka otomatis nggak logis dong. Masa kan ceritanya kita kan orang-orang yang akan terus membantu sama, gitu ya. Kalau ikrar HI itu nomor 2 tuh kan, membantu sesama sampai panjang kan. Masa hanya gara-gara nggak ada yang transfernya ini tidak berjalan kan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kuncinya tadi di daya dorong powernya, yaitu apanya? Oke lah, anggap nggak ada lagi yang mentor kita 3000 grad, atau Halo, anggaplah halo. kita iya halo, Gak ada suaranya, Kang. nggak ada suaranya, beneran nggak ada suaranya? Ada. Ada Halo, ya, halo, oke, halo, yuk. halo. Gak ada suara, Kang. Nggak ada. Dicabut mic-nya gerak Kang, gerak. Nah ini bagus nih. Oke, nggak ada chat lagi nih ya. Coba dichatin di grup, ada tuh Kang gitu ya. Oke, oke. Sampai mana tadi? Nah, jadi anggaplah kita cuma punya startup kecil nih ya, dari dulu sampai sekarang startup kecil. Level paling serendah-rendahnya ilmu HI zaman dulu, atau kita cuman mentok di 3000 grad. Maka apa yang harus kita lakukan adalah daya dorong yang kita naikin, karena daya dorong itu tergantung gimana kita ngolah nafas, gimana kita berlatih, gimana kita konsisten, gitu ya. Itu yang bisa kita kejar gitu. Anggaplah kita masih mikir, oke deh nggak ada lagi yang nambah power dari besarannya, vektornya, meganya atau gradsnya gitu ya. Maka kita lah nggak ada pilihan lain, kita harus latihan dengan lebih baik sehingga lemparnya, daya lecutnya, daya ledaknya jauh lebih besar. Nah itu, kalau dulu kan masih ada pilihan ya. Anggap aja sih ada pilihan gini. Oke deh Kang, saya malas latihan, minta transfer dong. Kan di zaman dulu gitu ya. Oh, Kang Diki ya, oke transfer gitu ya. Misalkan kita nih dari Sumatera jauh-jauh ke Kang Diki pasti minta transfer. Terakhirnya mah nggak minta juga Kang Diki pasti transferin kan gitu ya. Dulu bisa gitu. Tapi sekarang nggak ada pilihan lain. Sekarang mah pilihannya hanya berlatih kalau memang mau ngikutin zaman. Nah, tolong ini baik-baik ya. Mindset-nya adalah satu latihan. Yang kedua adalah mindset. Kenapa orang yang lama tidak berlatih kadang-kadang tanda kutip ilmunya jadi nggak efektif? Karena dianya nggak percaya diri. Itu kuncinya di situ. Coba gini deh, dulu siapa sih yang nggak rindu lihat kikir? Kalau lagi latihan sering, lihat kikir tuh kayak lihat kerupuk kan. Bunyi tingnya itu bener-bener dirindukan. Ada kikir satu di penopang, nggak ada yang lihat, centeng aja, gitu ya. Pasti kikir setengah hajar gitu. Dulu pas sering latihan, apa yang terjadi ketika sudah 3 tahun nggak latihan? Lihat kikir tuh takut kitanya. Padahal kikirnya sama. Buat matain kikir satu itu nggak butuh tenaga dalam, yang butuh hanya speed doang dan yakin gitu. Jadi masalahnya adalah di keyakinan, karena kita nggak yakin, speednya nggak keluar karena kita pasti ngerem kan gitu ya. Nah itu yang poin kedua yang harus kita sadari, bahwa dalam metafisik pun, keilmuan kita pun, dalam misalkan nih teman-teman udah lama nggak berlatih terus tiba-tiba ada pasien gitu ya, udah 2 tahun nggak latihan, ada pasien minta tolong, itu pasti kitanya pasti nggak ditantang, percaya diri nggak kamu kan gitu. Padahal ingat, ketika terapi pasien, langkah pertama yang paling utama dan pertama adalah niat tulus untuk nolong. Bisa nggak kita niat tulus buat nolong? Masalah gimana nanti mah biarin aja gitu, yang penting eksekusi dulu. Nah mindset seperti ini yang harus kita punya, sehingga kapanpun kita diperlukan, dalam kondisi apapun kita bisa eksekusi gitu ya. Nah jadi itu mungkin pertanyaan buat Kang Ardian ya. Nggak peduli kita udah nggak latihan berapa lama, yang penting mulai aja gitu ya. Da ilmu mah akan ngejar kok, apalagi di XHI. Kalau kita latihannya di XHI bener, itu cepet banget kembali ke kondisi paling dahsyatnya dulu, karena kita nge-recall dulu tuh paling paling dahsyat pernah push up-nya kayak gimana gitu ya. Walaupun kita latihannya jarang banget push up di XHI, tapi energinya bakal kerasa kembali. Kenapa? Semua ingatan itu ada di otak kita, badan kita tuh ngasih inget
cuman sama kita dilupakan kan. Tapi catatannya masih ada. Begitu kita mulai lagi, pasti cepet. Beda dengan orang yang belum pernah latihan sama sekali. Orang yang belum pernah latihan sama sekali nggak tahu, belum tahu ya yang namanya rasa energi ngalir. Belum tahu rasanya panas tuh seperti apa. Mereka harus ngasih arti dulu terhadap hawa panas gitu ya. Hawa panas tuh apa sih? Mereka harus cari-cari dulu. Tapi orang yang pernah berlatih itu akan jauh lebih cepat karena dia otak dan badannya udah tahu apa yang kayak apa ya, mode latihan tuh kayak gimana gitu ya. Dia udah tahu, tinggal switching aja. Sama kayak maten kikir. Kalau orang udah pernah maten kikir 1 kali, mungkin 2-3 tahun gak latihan gitu ya. Latihan sebentar jebret langsung. Beda dengan yang belum pernah matahin kikir sama sekali. Pasti dia kan ragu-ragunya luar biasa yang harus dihadapi. Tapi begitu sekali udah lewat itu matain kikir, kesananya udah lewat gitu ya. Udah gampang lagi kan gitu ya. Itu. Jadi berkaca dari materi-materi yang dulu banget kita udah sering latih, jawabannya adalah kita nggak peduli berapa tahun udah nggak latihan, nggak peduli berapa grads atau berapa vektor TM kita mah orang-orang yang latihan. Pasti nggak mungkin orang yang latihan sama nggak latihan terus ketukar gitu kemampuannya, nggak mungkin kata saya. Ya, udah orang latihan konsisten sama orang yang malas latihan, energinya gimana? Ya nggak mungkin ketukar kan gitu ya. Udah pasti gitu ya. Kalau jika berlatih maka begini gitu. Tinggal kita latihan aja. Ya, latihan yang terbaik adalah yang dilakukan, bukan yang diniatkan. Kadang-kadang kebanyakan dari orang umum tuh, saya pengen, begitu pengen aja gitu. Ditanya pengen mau, iya siap gitu. Tapi mau pas latihannya pada males, ya itu artinya kan ya nggak pengen. Ketika kita secara sadar nggak pengen gitu ya, nggak pengen ya maka nutup semua kemampuan kita. Ada emang kita nggak mau kan gitu. Itu sebetulnya. Jadi buktikan keinginan kita dengan latihan gitu ya. Kalau orang yang latihan mah nggak usah banyak ngomong sebetulnya mah. Udah kita mah latihan gitu. Gak usah banyak. Ini saya bilang, saya baru jawab ada tadi di YouTube ya. Orang yang latihan mah nggak usah banyak omong. Orang yang latihan mah nggak usah banyak berwacana, nggak usah banyak bilang A, B, C. Udah kita mah latihan, udah selesai gitu. Karena biasanya orang yang banyak omong itu orang yang nggak latihan. Kita tolong dicatat nih. Orang yang nggak latihan itu biasanya ngomongnya tinggi-tinggi A, B, C gitu. Padahal mah suruh 10 kali napas heheho gitu. Gitu. Kita mah orang-orang udahlah nggak perlu dianggap apa ya jago atau gimana. Udah kita nggak perlu itu. Udah kita latihan mah buat diri sendiri kan gitu ya. Buat kemanfaatan sekitar kita aja gitu. Itu mungkin tuh kan kalau ditanya jadi panjang nih. Ini kalau teman-teman yang lagi nggak dengerin aja, dimatiin mic-nya supaya nggak feedback muter-muter sih ininya. Ada yang mau tanya lagi mungkin teman-teman Kang, sekalian? nambah Boleh, pertanyaan boleh siap. Kang? Boleh Kang Syahrul ya. Oke. Iya, Kang mau nanya ini mengenai korelasi antara latihan fisik, latihan pernapasan. Kalau metafisik ya berarti kan itu memang terpisah ya, seperti itu. Latihan Karena fisik sama latihan. latihan fisik sama hawa panas untuk pernapasan Oke. seperti itu Kang. Karena kan pada saat pernah kita latihan itu yang untuk push up sendiri itu kan menggunakan nafas, memang daya lelahnya itu lebih kan seperti itu. Tapi yang tidak di situ adalah lebih ke fisik sebenarnya kalau yang diperhatikan seperti itu gitu Kang. Jadi korelasi dua itu bagaimana? Dan pertanyaan berikutnya adalah ini yang menyambung pertanyaan saya yang kemarin juga Kang mengenai yang DNA itu sendiri kan, DNA diri kita yang di masa lalu. DNA kita yang di masa lalu itu otomatis kan kita disuruh untuk mentelusuri, berarti kita zaman dahulu itu punya kemampuan juga seperti itu Kang ya. Atau kenapa kita telusuri kan otomatis kan ada tanda tanya seperti itu. Jika memang ada kemampuan yang terdahulu ataupun tanggung jawab yang terdahulu, otomatis kita yang sekarang cari tahu dan kalau bisa kita
selaras menjalankan tanggung jawab kita yang dahulu seperti itu. Mm-mm. Tapi pada kenyataannya yang sekarang ini kebanyakan kita tidak bisa gitu menembus untuk menelusuri itu, belum sampai seperti itu. Itu penghambatnya kenapa ya seperti itu? Seperti itu Kang, dua Oh, pertanyaan tadi. kenapa sulit ya? Oke. Oke, saya jawab yang gampang dulu ya. Yang kedua itu rada-rada panjang itu jawabannya. Tapi saya buat semudah mungkin lah ya. Oke ya. Oke. Teman-teman sekalian, pertanyaan pertama adalah apa sih korelasi latihan fisik dengan latihan olah nafas gitu ya? Karena kalau latihannya fisik ya kayak push up segala macam itu berat banget, energinya gede banget, panas-panas tapi efeknya gimana sih kan gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, saya mau bilangnya gini, sebuah latihan olah nafas itu ada beberapa komponen yang terlibat. Ini dipahami ya. Satu jelas otot fisik ya. Otot dan fisik itu jelas gitu ya. Walaupun kita duduk mempertahankan posisi tegak itu sebetulnya ada efeknya gitu ya. Kalau kita posisi tegak sama udah beda sebetulnya. Ya. Apalagi push up atau apa gitu ya. Jadi kita dalam latihan itu satu fisiknya jelas, otot-ototnya bergerak, bermain ya. Kedua itu adalah rasa. Ya, jadi karena kita selalu ngerasain secara benar-benar ngerasain. Ketiga itu adalah mindset. Ya. Gimana kita ngejaga fokus konsentrasi. Ya. Nah, tiga ini yang berperan dalam sebuah latihan yang kalau bahasa Sunda itu masagi ya, yang lengkap gitu ya. Nah, tiap latihan itu nanti ada fungsinya beda-beda. Contoh ya, Kang, saya tahu kalau latihan fisik itu, saya itu pasti konsentrasinya kacau balau karena mempertahankan posisi tehnya. Baru nafas ketiga dalam push up itu kan udah pantat turun atau nungging gitu ya, gemeteran gitu ya. Wah, nunduknya jadi ke bawah, leher jadi kejang, segala macam kan gitu. Nah, dalam kondisi latihan yang fisiknya berat, itu sebetulnya satu, kita ngelatih supaya yang itu suatu saat jadi gampang. Karena kita tahu posisi yang seperti itu kalau dilatih dengan baik, maka energinya besar. Tapi kita masih dalam proses berlatih. Jadi kalau dalam posisi itu kan kita masih susah payah tuh ya. Nah, tapi kalau nggak pernah dilatih, maka nggak akan pernah jadi bagus. Maka proses latihan push up itu adalah proses kita berlatih sampai nanti suatu saat ketika posisi push up, kita nggak ribut lagi masalah otot capek segala macam. Ya. Kenapa? Karena nanti latihan yang seperti itu hasilnya rewardnya luar biasa dahsyat. Kalau benar. Biarlah kita dulu latihan nggak benar dulu, nanti suatu saat jadi benar kan gitu ya. Itu. Jadi jangan mikir semua latihan itu pasti perfect. Nggak mungkin ada latihan yang perfect dari awal. Semua itu latihan susah. Proses memperbaiki diri. Memperbaiki aja tiap latihan. Itu ya. Jadi ada latihan-latihan yang bakal diperkenalkan ke fisik yang berat, yang susah, yang teman-teman bakal luar biasa, konsentrasi aja nggak bisa gitu. Tapi itu perlu dilatih, karena ototnya juga harus dikuatin. Nah terus, dalam latihan itu, saya bilangnya gini, dalam latihan itu, kalau kita ngerasain energi yang gede luar biasa meledak-ledak, itu nggak terlalu penting. Dibandingkan, pertanyaan yang harus dilakukan kita jawab adalah, seberapa banyak dari energi sebesar itu yang bisa kita tetap pertahankan sampai akhir latihan. Gitu. Nah, bisa jadi posisinya dahsyat, gede energinya, kerasa panas luar biasa, tapi begitu ganti posisi hilang semua, pop gitu. Nah, disitulah nanti kita kerja kerasnya gimana caranya ketika diekspos dengan energi yang besar bisa narik semuanya dalam posisi duduk pun kerasa seperti itu. Nah, latihan-latihan fisik yang berat memberi kesempatan kita buat berlatih itu. Beda kalau kita latihannya slow terus. Kalau latihan slow terus iya kerasa aliran segala macam, tapi kita nggak ada tantangan lagi kan gitu ya. Kita harus dikasih tantangan-tantangan baru di mana nanti kalau kita berhasil menghadapi tantangan itu, maka kualitas latihan kita lebih dahsyat lagi gitu. Jadi anggap semua proses berlatih itu adalah proses untuk cari tahu hal yang baru dan memperbaiki latihan sekarang harus lebih baik dari kemarin. Itu simpelnya kayak gitu, Kang. Nanti suatu saat teman-teman kalau lihat
zaman dulu latihan kan ada yang sampai di sungsang gitu ya. Kalau dulu saya di ITB itu digantung di railing gitu ya, kakinya ke bawah kayak kelelawar gitu, setengah jam itu nggak bulak. Siapa yang bisa konsentrasi di balik setengah jam? Udah pusing-pusing aja kan gitu ya. Atau misalkan sikap kayang zaman dulu ya, sikap kayang, sikap perahu. Siapa yang dulu bisa benar-benar rasain hawa ketika sikap perahu? Iya, satu kali dua kali nafas, nafas kelima kan udah nahan malu aja kan gitu. Siapa yang turun duluan yang dibully zaman dulu mah kan gitu ya. Jadi latihannya full emang latihan fisik kan gitu ya. Itu. Nah, tapi kan melalui latihan gitu dari awalnya 3 nafas jadi 4 nafas. Nanti mungkin dari 4 nafas, nafas pertama bisa bener gitu kerasa gitu ya. Nafas 2 3 masih hancur misalkan gitu ya. Tapi ya terus aja latihan, kan nambahnya dikit-dikit gitu. Itu yang pertama ya. Oke. Kalau teman-teman yang full mendengarkan dimatiin ya ininya ya, mic-nya biar nggak ini. Ini Kang Ardian nih, mic-nya masih nyala Kang Ardian. Bisa dimatiin dari sini nggak ya? Nggak bisa sayangnya. Oke. Terus pertanyaan kedua adalah kan kita mewarisi DNA masa lalu dan teman-temannya, kenapa masih sulit gitu ya? Gini teman-teman sekalian, terus terang kalau pemahaman saya masalah ini masih berkembang ya. Saya masih mempelajari banyak hal sehingga yang saya omongin sekarang ini bisa jadi kesimpulan sementara ya. Bisa jadi nanti ada nambah-nambah ya. Karena terus terang saya juga masih belajar nih masalah yang kayak gini. Satu yang saya mau bilang adalah walaupun kita bilang DNA tapi nggak plek-plek DNA, misalnya gini ya. Sekarang DNA saya ini terus berarti sama persis dengan DNA saya ketika kapan. DNA-nya mungkin nggak sama persis. Tapi ada sebagian dari situ yang mengandung memori-memori. Kan gini ya. Saya 42 tahun gitu ya. Pengalaman 42 tahun saya itu bisa jadi terekam di dalam DNA saya. Jadi ketika saya punya anak gitu ya, sebagian dari situ ikut gitu ya. Bisa jadi kayak gitu ya. Jadi bukan ATGC gitu ya kan, kalau kromosom kan ATGC gitu ya, bukan susunan itunya. Tapi ada sesuatu yang mungkin membawa informasi itu dari kehidupan gitu ya. Jadi bisa jadi di kita teh ke atas-atasnya masih ada gitu, cuman belum terekstrak aja kan gitu ya. Berarti semuanya ada di badan kita gitu ya. Jadi gimana, mungkin di otak kali ya. Gimana kita mengakses bagian otak yang masih pada tidur ini, sebetulnya itu yang jadi tantangannya kan gitu ya. Nah, pertanyaan adalah kenapa bisa sulit gitu ya. Berarti saya mau rubah pertanyaan, gimana Kang tips supaya dia lebih mudah gitu aja ya, saya putar si pertanyaannya. Nah, teman-teman sekalian, karena ini adalah bagaimana kita mengaktifkan otak kita, maka breakdown aja. Gimana sih supaya kita lebih mudah mengaktifkan otak? Satu, jelas latihan olah nafas ngaruh. Sering-sering nyalurin ke kepala, gitu ya. Simple, relax, rasain kepala, udah itu works, gitu ya. Kenapa? Kalau terekspos dengan energi, kemungkinan besar otaknya akan jauh lebih mudah aktif. Ini di luar yang konteks JA ya. Saya ngobrol konteksnya versi kita, AXHI gitu ya. Nanti pasti matching sama yang JA. Tapi kan di JA kan nggak ngobrol tentang olah nafas atau apa kan gitu ya. Mungkin langsung kan gitu ya, dengan dibantu sistem segala macam dibawa gitu ya. Itu saya mau narik dulu rada kuno sedikit ya. Jadi sering-seringlah menyalurkan ke kepala. Kang, nyalurin ke kepala gimana? Pakai aja lu nafas perut, terus rasain daerah kepala belakang, ubun-ubun gitu ya. Kalau rada sulit gigit gitu, gigit dikit, tak gitu. Nanti kan ada yang tegang tuh. Nah, otomatis dia nyalur, rasain si hangatnya itu. Sering-sering begitu. Itu akan mempermudah otak kita buat berproses karena jalur energinya udah lebih bagus. Kedua, apalagi perhatikan gizi. Makanan tuh penting. Ya. Kalau kita pengen bisa sakti tapi makannya Indomie 5 hari berturut-turut, tipes gitu ya. Boro-boro gitu jadi terapis. Banyak tuh terapis yang dulu ya. Oh, saya kuat latihan olah nafas gitu ya, tapi digedernya pakai Indomie.
Ya tipes aja udah. Karena badan kita juga butuh asupan yang benar gitu ya. Asupan asupan gizi kan gitu ya. Teman-teman cari tahu apa sih yang bisa mendukung asupan gizi buat otak. Berarti ikan gitu ya. Itu harus balance dietnya gitu ya. Itu yang bisa hal kedua kita bisa lakukan, gizi perhatikan. Ketiga, olahraga yang ringan aja deh, nggak usah yang berat-berat. Kenapa? Olahraga ringan itu akan membuat peredaran darah kita lancar. Berarti peredaran darah ke otak juga lancar. Kalau kita nggak pernah gerak sama sekali, saya jamin bisa juga daya tahannya nggak akan lama gitu. Maka lakukan olahraga ringan. Ya, saya nggak bilang olahraga berat harus apa-apa. Enggak, yang bisa aja, yang bisa kira-kira sehari-hari. Kalau itu cuman bisa jalan 100 meter dicepet-cepetin dikit gitu, ya udah lakukan yang penting rutin gitu ya. Karena itu akan membuat peredaran darah kita ini dan kita jadi terhindar dari banyak penyakit ya. Kalau kita malas olahraga itu udah asam urat gitu ya. Yang gitu-gitu kenapa? Peredaran nggak lancar ya pantes kalau asam urat dia ini. Kalau udah asam urat terus kita ngastral, ya kan repot juga kan gitu ya. Duduk sebentar ngilu kan. Ya kan mengganggu kan gitu ya. Kita butuh badan yang fit juga. Makanya tadi ya latihan, terus gizi sama fisik diperhatiin. Nggak usah yang ekstrim kayak Adera yang harus otot segala macam, enggak itu mah mahal. Udah harus ke gym sama makanannya juga berapa telur itu sehari kan gitu ya. Udah yang normal-normal aja itu cukup lah kira-kira gitu. Nah, yang ketiga adalah ini yang saya baru dapat ini bulan-bulan kemarin ya. Makin kita pengen malah makin susah. Itu penting tuh ya. Makin kita pengen malah makin susah. Jadi teman-teman sekalian, niat ketika kita melakukan latihan gitu ya, mau ngastral kah, mau mau nge-track DNA kah, yang penting itu ketika niat, yakin. Udahnya, udah biarin. Ya, jadi kayak memutuskan naik roller coaster. Tahu roller coaster halilintar mun di Dufan mah yang yakin naik sampai duduk gitu. Udah duduk mah udah nggak usah mikir apa-apa, nikmati aja. Nggak usah serem, takut nanti gimana, udah nggak usah, salah sendiri kamu udah niat kan gitu ya. Udah di seat belt mah udah we terima kan gitu ya, terima nasib aja udah gitu. Nah jadi mirip naik begitu, jadi udah niatkan dengan seyakin-yakinnya bismillah, kalimatnya adalah kita bukan yang ngejar, pada suatu saat itu akan datang pada waktunya gitu. Saya banyak ngobrol dengan hafalan-hafalan ya, karena saya penasaran ya proses pencarian mereka seperti apa. Walaupun beberapa nggak lewat podcast ya. Saya tanyain, "Ini kamu gimana sih?" Ternyata ya itu, mereka kadang-kadang dapatnya justru pas lagi nggak nyari gitu. Lagi pas nggak nyari. Jadi, buat tips yang buat para pemula, niatkan dengan sangat yakin, bismillah, rutin gitu ya. Rutin kan ya itulah gitu ya, siklusnya ada gitu ya. Tapi terima apa adanya aja udah. Dan nggak harus dapat hari itu. Karena justru kalau kita pengen banget jadi susah. Ya itu mungkin tips-tipsnya. Jadi satu tadi olah nafasnya dirutinkan, itu makan itu dalam kendali kita. Kita bisa ngatur kan ya. Mau sehari 15 menit, 10 menit, bisa. Ya, kalau misalkan lagi istirahat, habis sholat sebentar, nyalurin dulu deh 5 menit atau 10 kali nafas, bisa banget. Itu dalam kendali kita. Kedua, makan. Ya, nutrisi juga dalam kendali kita. Kita yang ngatur banget. Nggak tiba-tiba Supermi masuk ke sini kan gitu ya. Kita yang memutuskan ini mau masuk atau enggak ke badan kita. Ketiga, olahraga. Olahraga juga dalam kendali kita gitu. Keempat, itu niatnya yang dalam kendali kita. Hasilnya udah bukan urusan kita gitu ya. Jadi fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, maka kita tidak akan terlalu terbebani. Kita akan dapat beban itu karena kita pengen ngontrol apa yang bukan dalam kendali kita. Berhasil atau tidaknya itu bukan dalam kendali kita. Prosesnya yang dalam kendali kita. Udah perbaiki proses, hasil mah udah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kan begitu ya. Udah serahkan saja, mau dapatnya gimana ya udah terima dengan ridho. Berarti segitu hari ini gitu kan. Nah, tapi ingat bahwa tidak ada usaha yang tidak ada impact-nya gitu. Latihan hari ini kayak belum dapat visual, mungkin visualnya belum dapat, tapi otaknya mungkin udah nyambung 10 saraf mah kan gitu ya. Mungkin minimal butuh 50 misalkan, oh hari ini 10 yang nyambung gitu ya. Karena kita terima dengan ikhlas,
mantap tuh 10 jadi kan gitu ya. Besoknya 2, besoknya 5, begitu 50 jadi kan gitu. Nah, itu mungkin kayak gitu, mindsetnya kayak gitu. Karena saya dari yang para Avalon yang ini juga mereka rata-rata sih gitu ya. Eh, Apalagi kalau teman-teman kalau masalah DNA begini ngobrolnya di grupnya Teh Ambar ya, yang Juna Astral, menurut saya sih jauh lebih terbantu kita. Sekarang mah ya, kalau zaman dulu mah aduh luar biasa susah. Dulu juga cuman bisa sampai ngimpleng kan ya. Setelah bisa sampai ngimpleng, terus apalagi apa yang dikejar? Boro-boro kita ngobrol tentang, saya terus terang rada-rada banyak pertanyaan ya masalah setelah udah bisa ini nih yang udah bisa jurnal astral ya, udah bisa astral, pasti sebetulnya kalau menurut saya sih pasti kepikiran ya. Jadi sebetulnya hidup tuh kayak gimana sih ini teh? Pang-pang mah eta mun urang geus meninggal surga gitu, neraka gitu naon eta. Nah, itu kan pasti jadi pertanyaan besar ya. Yang ini kalau keluar-keluar, wow bisa bahaya ini kan. Tapi itu yang pasti kalau teman-teman mau jujur mah pasti pernah kepikiran itu karena kan kita besar dengan dogma ya. Benar nggak sih kan gitu. Nah, saya terpicunya ada satu testimoni yang luar biasa menurut saya. Dia simple banget testimoninya tapi powerful kata saya. Testimoni dari seorang ibu 65 tahun ikutan astral. Kelihatan sama dia teh. Terus dia testimoni apa coba? Biasanya dia testimoni ini. Terima kasih jurnal astral. Biasanya kalau mau tidur saya selalu gelisah karena saya takut mati. Tapi begitu udah begini saya tahu ada kehidupan lain. Saya sekarang tidurnya lebih tenang. Wih, coba saya merinding itu dengarnya. Aduh, ini kalau testimoni ini keluar bahaya ini. Ya karena apa? Waduh, kalau dulu kan cuman apa sih bisa ngimpleng, iya, bisa lihat aura, iya, lawan dukun selesai gitu ya, bersihin rumah, iseng-iseng tebar asihan gitu ya, segala macam. Dah selesai sampai situ. Sekarang kan jauh, ini pertanyaan besar kehidupan kan gitu yang mau dijawab kan gitu. Jadi untuk pertanyaan penting dan besar seperti ini layaklah kita coba untuk barang 10 menit doang setiap hari kan gitu ya. Apa sih kan 10 menit juga kan kadang-kadang juga kita habisnya ya lihat scrolling Twitter aja atau lihat scrolling Facebook atau Instagram gitu ya kan. Facebook sekarang juga kan seksi-seksi. Dina reelsna ge geus leuwih tina 10 menit eta teh kan kitunya. Itu komo hago bigo nya. Naon deh micet. Geus lewat eta mah. Tinggal 10 menit. Untuk pertanyaan sebuah pertanyaan yang besar itu kayaknya layak deh. Untuk 5 menit deh. 5 menit tiap hari udah tenang, rileks, niatin, tenang, rileks, niatin. Kita kan nggak tahu kapan kapan dapatnya ya. Itu mungkin tipsnya ya. Jadi pertanyaan saya rubah. Saya nggak mau bilang kenapa sulit, tapi saya sampaikan ya hal-hal yang menurut saya bisa mempermudah perjalanan kita untuk itu ya. Itu mungkin teman-teman ada pertanyaan satu lagi mungkin. Wih, udah jam 9. Wah, dahsyat juga nih. Kan ngomongnya kemana-mana kalau ditanya mah. Kalau nggak ditanya mah nggak akan kemana-mana. Ada yang mau nanya lagi? Biar ada, makanya caranya susah gerak. Jadi nanti saya kedengaran bijaksana gitu ya. Bisa. Soalnya gini-gini tuh kalau nggak ditanya nggak keluar beneran loh. Saya nggak mau ngomong kayak tadi gitu kalau nggak ditanya mah. Karena saya terus terang bagi saya ini masih pertanyaan ini ya. Aduh, ini kalau keluar keluar mah bisa bisa sebetulnya ya. Ini mau dianggap sekte kan gitu ya. Kayak luar biasa ya gitu ya. Apalagi yang teman-teman yang udah nih ada Kang Mortas nih, ini tukang astral nih. Oke, next gimana? Boleh satu lagi nih terakhir, siapa nih yang mau ngobrol? Yang Yudi kan. Kang Yudi, oke, mangga sok. Assalamualaikum. Oh, ada Kang Firdaus? Atau Yudi teh Firdaus? Iya Kang, Iya. ada. Oh ya, sok. Ustaz di Sok satu-satu. saya aja Kang. Saya pertama Boleh, siap. cuman buat pengalaman aja ya Kang. Saya 2 minggu betul tidur jam 3:30 untuk menemukan karena cara tidur langsung namanya kan nama awal balita itu kan sudah 2 minggu. Itu kalau pasti di atas jam 3. Jadi jam 3 tubuh bangun lagi
besok seperti aktivitas selama 2 minggu. Itu pun ke dalam tubuh tidak ada sama sekali lelah, ngantuk, itu nggak ada, seperti biasa. Nah itu aku heran sampai tanya ke dalam tubuh sendiri, emang apa ini energi kah? Apakah ini emang udah namanya itu masuk ke dalam tubuh atau gimana? Karena selama 2 minggu itu saya tidak merasakan ngantuk, tidur 2:30 sampai bangun sekitar jam 5 subuh, berarti cuma 1,5 jam selama minggu. Akhirnya ke badan pun ya seperti normal gitu. Itu yang saya alami itu sendiri, pahlawan itu sendiri. Terus kedua, yang saya herankan, kenapa setiap mau diinginkan atau diniatkan itu langsung terus hilang. Itu mungkin 2 pertanyaan yang saya ajukan kan gitu kan. Langsung astral gitu? Langsung loncat Oke. aja. Oke. Ini sebetulnya pertanyaannya level tinggi nih. Oke, teman-teman sekalian, ada pertanyaan tentang, Kang, kalau saya astral kok, pola tidurnya aneh gitu ya, maksudnya nggak butuh waktu lama. Teman-teman sekalian, ini mungkin saya mau ambil analogi yang rada kejauhan nggak ya? Kalau zaman dulu kan, suka ada orang bertapa ya, bertapa gitu, atau kalau di rumah Ashabul Kahfi lah gitu ya. Berapa lama dia tidur di gua kan gitu ya. Badannya seperti apa kan gitu ya. Nah, jadi kita ngobrol dulu masalah tidur ya. Jadi tidur itu kan mekanisme tubuh untuk recovery dan regenerasi sebetulnya. Nah, tiap tubuh itu punya pola masing-masing. Ada yang, memang settingannya dia nggak lama tidurnya, udah refresh gitu ya. Maka kalau udah refresh biasanya dia otomatis bangun. Cobain deh kalau misalkan teman-teman biasa tidurnya 6 jam, terus paksain jadi 7 jam, itu malah jadi pusing biasanya. Kenapa? Badannya udah full gitu, udah saatnya kalau charger mah udah 100% dicabut kan gitu ya. Nah, berarti dalam konteks, tidur adalah untuk regenerasi dan recharge energi, sangat wajar kalau ada orang-orang yang tidurnya sebentar. Kenapa? Syaratnya adalah energinya sudah cepat recharge pada saat itu. Jadi kemungkinan besar kalau kita sudah sering, ngasral itu, ketika kita ngasral, tubuhnya itu udah mode istirahat sebetulnya. Pikirannya masih jalan kan gitu ya, tapi tubuhnya udah mode istirahat. Kemudian kita bisa akses energi yang memang mempercepat proses recharge. Jadi menurut saya sangat nggak aneh sih kalau orang, tidurnya, cuman berapa jam tapi udah fresh gitu. Karena tanpa ngasral pun ada orang-orang yang seperti itu ya. Jadi emang dia built in-nya kayak gitu, cepet banget ke-recharge gitu. Berarti menurut saya sih, oke-oke aja. Cuman kalau saya concern-nya adalah, secara medis, eee, tetep mungkin check up berkala ya. Kadang-kadang kan siapa tahu ya menurut kita oke, kerasanya kan gini, kadang-kadang kita ngerasa sehat atau apa kan gitu, tapi mungkin ketika ada hal-hal yang luput gitu ya. Bisa jadi misalkan oke gini deh, siapa sih orang yang kena batu ginjal, misalkan gitu ya, siapa sih yang ngerasa dirinya kurang minum? Ketika dia belum kena mah dia ngerasanya biasa aja, minum saya normal, saya sehat kok, makanya dia minumnya seperti itu. Apa yang terjadi adalah dia kena batu ginjal kan gitu ya. It takes ada proses yang panjang sampai kena batu ginjal atau gagal ginjal kan gitu. Nah, saya karena ini hal yang baru ya, karena pola tidur yang cuman segini, eee, saya sih tetap, eee, ambil kalau dokter mah second opinion, tetap dicek, secara berkala, khawatirnya ada hal-hal yang memang, sebetulnya nggak kerasa sama kita. Ya itu fair, kalau memang, ternyata itu oke, ya berarti oke kan gitu ya. Terkonfirmasi gitu ya, nggak ada salahnya tetap menjaga dari sisi, medisnya gitu. Kedua, "Kang, kenapa kok saya langsung, belenjang-belenjang segala macam?" Ya itu sih sebetulnya tiap orang beda-beda ya kalau masalah itunya. Tapi saya pikir kalau makin kita sering tuning sih memang diniatin sebentar kan saya kan, kalau kita ngobrol sama orang-orang, sambil ngetik aja kan bisa ngasral kan gitu ya, sambil kita ngobrol kayak gini pikiran, lagi ngapain di sana kan gitu. Nah, saya udah kenal banget beberapa orang yang sampai seperti itu gitu ya. Jadi menurut saya wajar kalau pertanyaan bukan kenapa ya, pertanyaan adalah kondisinya begini
maka saya harus bagaimana? Pertanyaan sih menurut saya lebih ke sana. Bagaimana memanfaatkan kemampuan yang sudah pada level ini, supaya jangan sampai mubazir lah kira-kira gitu ya. Karena kan orang-orang yang udah bisa ngastral sama orang-orang yang belum ngastral pasti tanggung jawabnya beda. Nah, ini yang harus disadari loh. Semua pengen bisa ngastral, tapi kan pertanyaannya, sadar nggak kalau udah bisa ngastral tanggung jawabnya seperti apa? Gitu loh. Oh, ini sebetulnya harus jadi pemikiran kalau kalau bagi kita ya. Kalau kita ya kalau simpelnya zaman dulu ya, kita bisa bela diri gitu ya. Terus lihat orang yang dibully misalkan. Masa sih kita diem aja kan gitu ya? Kita udah bisa bela diri loh. Kita udah berikan membantu sesama manusia loh. Masa kok diem aja? Berarti bukan pilihan diam aja ketika kita bisa bela diri. Kalau orang nggak bisa bela diri, lihat orang dibully, ya oke mungkin lari aja, gitu ya. Karena memang level tanggung jawabnya di situ. Nah, jadi pertanyaan lebih ke bukan kenapa, tapi ya udah seperti ini berarti tanggung jawab apa sih yang sudah dikasih ke pundak teman-teman dengan kemampuan yang ada di level masing-masing ini. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan si kemampuan ini kan kalau Kang Diki dulu ya bilang mempertanggungjawabkan ya dengan menggunakan rezekinya sesuai peruntukannya kan gitu. Kalau udah bisa ngasral terus cuman kita pakai buat ngintip orang mandi gitu. Zaman dulu kan gitu ya pengen bisa ngimpel kan pengen lihat ke kamar mandi perempuan kalau saya, kan begitu. Nah, kan nggak seperti itu sekarang udah bisa ngasral kan gitu ya. Oh, itu mungkin lebih ke sana sih Kang, yang saya ininya ya. Udah terima aja emang udah begitu ya gimana lagi kan gitu ya. Sudah sudah pada saatnya begitu. Itu mungkin teman-teman sekalian. Tadi, Kang Firdaus masih penasaran mau ini, soalnya tadi udah mau ngomong kayaknya. Sok deh, Kang Firdaus terakhir ya. Boleh Kang. Iya, iya. Boleh boleh. Kalau ini pengen banyak sih, aduh penasaran tapi eh, ini Kang, ya tadi nyambung yang tadi Akang bilang kan di testimoni itu ada yang cerita eh, sambil beraktivitas terus di dunia gitu terus pikirannya di astral nanti eh, ketika kita udah yang badan capek nanti astralnya balik lagi udah refresh lagi gitu katanya gitu itu gimana terus eh, kalau di Kendan itu kan kita nggak boleh akses energi murni langsung gitu ya Kang ya kayaknya ada kenapa-kenapa gitu Mhm. itu eh, gimana ya Kang penjelasannya Oh penjelas. terus Oke terus ini oke. lagi kan Siap. eh, kalau kita ya kan saya baru belajar terapi juga nih Kang jadi ikut Kang juga kalau biasanya yang terapi online foto kan saya satu-satu Iya, gitu kan heeh. terus kemarin kan kita apa ada yang ini latihan apa meditasi Meditera. mediterapi bareng itu kan bisa sekaligus gitu. Nah, nanti kita Mhm. kalau yang di grup itu bisa sekaligus juga apa masih satu-satu gitu. Oh, siap siap siap. Oke. Mungkin itu dulu kan. Oke. Kapan Oke. Sisanya dibuat podcast berikutnya. Oke. Oke, pertanyaan pertama adalah Kang kok bisa 2 dunia begitu ya? Jadi kayak hidup di 2 dunia gitu ya, lagi ngetik sambil apa kan gitu. Pertanyaannya bukan kok bisa gitu, karena memang udah kejadiannya banyak gitu. Jadi ini kan hal-hal baru ya, kita kan gini loh, saya terus terang tidak tidak punya tidak kepikiran sama sekali bakal berkembang sedahsyat ini sebetulnya. Kan tadi saya cerita ya di awal, yang penting mah saya pengen latihan bareng karena kalau sendirian tuh malas gitu. Saya dijamin kalau sendirian nggak latihan gitu, makanya saya ngajak-ngajak yang lain buat Zoom supaya nemenin latihan sebetulnya mah gitu, dulu mah. Sesimpel itu mulainya kok. Nah, saya terus terang nggak menyangka sedahsyat ini. Nah, pada kasus-kasus yang terbaru-terbaru ini saya ngelihat nyata banget gitu, teman-teman yang kemampuan astralnya berkembang sedemikian pesatnya sehingga, ketika kita lagi ngobrol gini tiba-tiba dia bilang, bentar bentar Kang, ada apa?" Ternyata ada laporan apa ada laporan apa. Jadi kayak nerima aja gitu, sedahsyat itu ya. Padahal kita lagi ngobrol serius gitu, lagi ngobrol serius terus tiba-tiba, "Ini siapa yang tadi ke sini ya? Coba dicek-dicek," gitu ya. Bisa begitu gitu ya. Jadi ini mah bukan kenapa bisa, emang udah ada gitu. Jadi pertanyaan adalah ya berproses saja sampai menurut saya sih ini standarnya sih kayaknya semua kita pasti bisa sampai ke level-level seperti itu, gitu ya. Jadi, itu yang pertama ya, pelan-pelan, pakai metode XHI aja, pelan-pelan
satu tahap, yang penting dijalanin, udah gitu aja. Nanti juga naik sendiri. Ya, kalau teman-teman yang udah latihan lama di XAI, masalah olah nafas pasti ngerti banget. Kita bisa sampai detik ini tuh membangunnya kan bertahap ya. Kita nggak ngejar yang instan-instan gitu ya. Kedua, kenapa masalah energi murni kendaraan? Teman-teman sekalian, bayangin gini, saya kasih analogi yang simpel ya. Kan dulu kalau kita masih muda atau sekarang tahu pernah api unggun dong? Tahu api unggun kan ya? Kita api unggun gitu ya, camping, bakar-bakaran gitu ya, api unggun. Bayangin kita lagi ngelilingin api unggun. Api unggunnya itu adalah energi murni kendaraan. Yang kita manfaatkan tuh apanya sih? Kehangatannya. Apakah kita masuk apinya? Tidak. Tapi radiasi hangatnya kita pakai. Radiasi dalam bentuk terang cahayanya kita pakai. Gitu ya. Nah, energi kendaraan itu, energi yang senternya kendaraan itu, energi murni kendaraan itu, sifatnya destruktif untuk tubuh-tubuh organik seperti kita. Tapi radiasinya bisa dimanfaatkan. Persis kayak listrik juga. Siapa yang kita kayak elektro gitu ya, kalau musuhnya Spider-Man gitu ya. Pegang listriknya gitu ya. Terus kan enggak kan. Kita pakai pemanfaatan dari listrik. Entah itu jadi panas setrikaan, panas jadi kompor, jadi dingin AC gitu ya. Kipas angin gitu ya. Dan motor listrik. Kita pakai listriknya dalam bentuk pemanfaatannya. Kan gitu. Nah, ada orang-orang yang nanti juga akan ambil peran lebih, misalkan kayak relay kayak kemarin. Mereka lah yang bisa mengkonversi dari radiasi energi kendaraan itu kan ada radiasinya. Radiasinya ini yang dikonversi kayak kemarin Meditera pengobatan gitu ya. Kang saya pengen dong bisa begitu. Bisa kalau kita pengen, tapi belum sekarang mungkin. Kita berproses dulu, ikutin terus Meditera, terus teman-teman dekat sama grupnya. Mungkin nanti suatu saat badan kita juga kalau sering ikutan kan mungkin lebih sinkron ya. Jadi kan itu mah cocok-cocokan. Jadi nggak bisa, oh saya kenal sama Kang As, saya pengen dong jadi relay, nggak bisa begitu. Karena memang kecocokan energi yang di ini. Jadi itu mah mutlak kalau yang masalah JA, jurnal astral di belakang layar itu mutlak, mereka saklek gitu. Kenal juga kalau emang nggak matching nggak akan bisa gitu. Seberapapun kita deketnya, nggak bisa request gitu karena memang nggak akan kompatibel gitu. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita membuat badan kita terekspos lebih banyak energi sehingga kita bisa lebih kompatibel dengan program-program itu. Misalkan teman-teman, oh saya senangnya beresin Dorval gitu ya. Sering ikutin gitu yang teman-teman DPD RK atau yang tahu tim yang Dorval, sering ikutin. Nanti ketika saatnya udah sinkron, itu bukan lagi diminta, bukan lagi ditawarin gitu ya. Bukan lagi kita yang ngajuin gitu ya. Itu ditarik langsung, kamu udah siap, coba gitu ya. Hal-hal kayak gitu kalau tentang energi murni kendaraan. Semoga kebayang ya, analoginya api unggun aja. Kita nggak masuk apinya loh gitu ya, tapi kita manfaati radiasinya. Karena intinya ya destruktif gitu sebetulnya. Kayak matahari lah. Kita manfaati radiasinya kan gitu. Bukan sih kita kayak Superman ya ke dalam reaktor mataharinya begitu. Tuh. Terus Meditera Nusantara itu. Jadi terus terang teman-teman, Meditera Nusantara ini adalah program yang akan jadi unggulan. Karena ini kemanfaatannya bakal terasa langsung oleh banyak orang. Dan nanti akan dibuat yang lebih lingkupnya kecil. Mereka akan bikin grup di mana pasien akan dapat ekspos terapi tiap hari. Persis kayak kita di grup XAI. Ada gini permintaan kan satu-satu tuh. Karena mintanya beda waktu. Coba kalau setiap itu dibikin nih 20 pasien yang akan diterapi saat ini. 20 langsung jajarin. Maka pada saat itu juga kita akan terapi ke 20 orang. Gitu ya. Simpel kan? Kenapa satu-satu? Mintanya satu-satu beda jam kan gitu. Gitu ya. Lagi pula kan kita juga orangnya kan males. Adminnya lah, saya lah sebagai admin males. Nggak mau dibikin kolase foto gitu. Jadi kan saya mintanya teman-teman kalau yang punya pasien ya tanggung jawab masing-masing. Kalau perlu terapi ulang, naikin gitu ya. Karena orang-orang di grup juga kan seingatnya ya. Kalau lihat grup ada terapi, kalau enggak ya nggak lihat, nggak akan scroll ke atas juga kan.
Nah, itu kan bagaimana ya grup itu pasti begitu kan gitu ya. Maka pertanyaan bisa nggak kita terapinya bareng? Oh bisa. Apakah bisa pakai energi relay? Tergantung lagi on atau enggak. Nah, khusus buat yang terapi ini sedang dibuatkan mekanisme nanti akan ada grupnya di mana pasien kayak kita bisa masuk terapis kayak kita bisa masuk dan pasien bisa dimasukin ke sana. Nanti di sanalah kapan on off-nya akan dikasih tahu, gitu. Itu nanti spesifik. Kalau yang mediterapi ke Nusantara kan hanya seminggu sekali kalau nggak salah, seminggu sekali. Tapi yang harian akan ada di grup. Sehingga nanti kita bisa dapat manfaat untuk, eee eee kesehatan ini gitu ya. Walaupun kalau saya sih nanyanya, lebih saklek lagi, "Lah kalau udah ada seperti ini buat apa kita latihan olah nafas? Buat apa kita latihan terapi?" Kan gitu. Nah susah-susah sampai kuda-kuda kaki sampai lutut sampai ini, toh udah ada ini kan gampang gitu ya, masukin aja ke grup selesai udah, tinggal terima amplop gitu ya. Nah, da timnya nggak mau terima amplop. Nah, apalagi kegunaan kita berlatih kalau udah ada semudah ini gitu. Ini akan melibas semua ini gitu ya. Kalau saya bakal ngomongnya gitu, sakleknya gitu kan gitu ya. Tapi teman-teman sekalian, ada sesuatu yang kita lupa kalau kita ngomongnya gitu, bahwa seorang itu menjemput kesembuhan itu pintunya banyak. Kita udah latihan seedan mungkin, sebagus mungkin, kita terapi sebaik mungkin juga belum tentu pasiennya sembuh. Dan sembuh mah bukan haknya kita. Bisa jadi ada orang yang sembuh hanya gara-gara dia baik ke tetangga, tetangganya ngedoain sembuh, bisa jadi. Dan sembuh mah misterius, gitu ya. Tapi ikhtiar mah wajib yang terbaik kan gitu. Jadi anggap Meditera ini sebagai salah satu yang melengkapi ikhtiar kita membantu pasien menjemput kesembuhan. Sembuh mah ada, tinggal dijemput, tinggal ikhtiarnya gimana gitu. Kita lah harus latihan, mewakili mereka yang nggak bisa latihan, pasien-pasien yang sakit yang butuh terapi ya kita yang latihan kan gitu. Kita eksekusi, terapinya kita padankan dengan Meditera, harapannya jadi jauh lebih efektif, kan gitu. Sembuh mah dari mana? Oh, nggak tahu kan gitu ya. Ketika sembuh, dengan ini bisa jadi kan gitu ya. Tapi minimal kita memaksimalkan ikhtiar kan gitu. Itu yang menurut saya perlu kita garis bawahi. Ingat, sembuh itu pintunya kita nggak tahu datang dari mana. Bisa jadi kita belum menerapi tapi kita udah niatin gitu ya. Makanya kan kalau di grup tuh ya, kalau jangan kesel. Ini takutnya banyak yang kesel nih kok grup SHI si Kang Asnya diem aja pasien we unggal jam kan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya, itu mah kan kita latihan meniatkan gitu ya, meniatkan minimal lah lihat pasien gitu ya, ngedoain minimal itu kan pasti. Bayangin kita punya 700 sekian kan di grup. Seperempatnya aja, sepertujuhnya lah, 100 orang lah, sepertujuh ya, nggak usah seperempat lah. Sepertujuh dari 700, 100 orang ngelihat pasien itu muncul, secara refleks ngedoain. Dan kita nggak punya hubungan sama pasien itu kan, nggak punya kepentingan gitu. Jadi kita ngedoain tuh insya Allah lebih tulus, karena kita nggak punya kepentingan. Kenal juga enggak kan gitu ya. Kayak kemarin, aduh saya masih jomblo. Ya walaupun ya udah doain aja gitu loh. Kan itu kan latihan buat kita ya. Kalau kita masih gimana, oh berarti hati kita yang ngedoain yang masih harus kan kita mah mendoakan harus tulus kan gitu. Berarti oh masih kene seri gitu ya, masih kene ketawa misalkan, masih kene apa sih ini gitu ya. Berarti kitanya belum bener nih ngedoain kan gitu. Selama yang didoain itu bukan kartun gitu ya. Kalau saya itu yang marahnya tiba-tiba misalkan ya ada kartun Bart Simpson, doain si Bart Simpson. Ya buat apa ya udah jelas ini. Nah kalau gitu kita cut. Tapi selama masih dalam konteks kita ini ya jalan aja kan gitu ya. Ya, jadi ingat ya si terakhir adalah ya tadi mungkin poin pentingnya adalah ingat kesembuhan itu jalannya bisa dari mana aja. Jadi kita ya lakuin aja semaksimal mungkin lah kira-kira gitu ya. Oke, mungkin udah pada ngantuk nih. Wah, 1,5 jam hampir. Oke deh, thank you banget udah tes. Jadi minimal hari Kamis sudah tahu ya cara-caranya. Saya ingetin ke yang lain, ingat di mute ya supaya nanti kalau lagi latihan nggak tiba-tiba ganti-ganti gitu ya.
Ya, terima kasih udah ikutan podcast. Kita tutup bareng-barengan dengan istighfar. Nun sudah bergabung. Kita tutup. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan banyak manfaat dan pelajaran dari diskusi kita ini. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum sebelum istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.